Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai Ahmad Mudofar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Di sini kita bisa bertemu. Yang kemarin sempat podcast lewat udara online, dan alhamdulillah tadi perjalanan ke Al Husna juga lancar dari tim kami, Kiai. Kami penasaran ya Kiai, di sini ada di belakang kita ada santri-santri sedang mengaji atau menghafalkan Al-Qur'an ini Kiai. Bisa dijelaskan seperti apa? Alhamdulillah, sebenarnya memang bagaimana anak-anak kita ini menjadi ahli Al-Qur'an, Mbak Dinda. Jadi dalam hadisnya Rasulullah itu, setiap satu keluarga kita yang menjadi penghafal Quran akan memberi syafaat 10 keluarga yang sudah dinas Allah masuk neraka. Wow. Jadi seumpama ya, kita punya keluarga 5, anak-anak 5, bapak ibu 7, berarti 7. 1 hafal Quran. Maka nanti di antara keluarga ini masuk surga semuanya. Seumpama 7 ini masuk surga semuanya, maka tiketnya ini bisa melober ke Pak D, Pak Le, siapa saja yang ketika di dunia nyambung, mungkin pernah ikut seneng, ikut nyangoni, ikut apa. Jadi ini hadis Nabi ini, 1 orang hafal Quran besok punya tiket 10 untuk mensyafaati ahli keluarga. Luar biasa gitu. Ya Kiai. Jadi, berarti 1 hafal Quran ini bisa menjadi tiket masuk surga. 10 bukan 1. Untuk 10 keluarga. 10 keluarga. Luar biasa. Tapi itu tidak kemudian alah tenang saya, itu keponakan saya ada yang hafal Quran, tenang. Tapi tidak pernah nyambung, nyapa tidak, ikut memikirkan tidak, nyangoni tidak. Nanti jangan-jangan tidak masuk yang 10 tiket ini. Iya. Itu. Sehingga ini alhamdulillah total santri Al Husna sekitar 1000. Ini rata-rata kelas berapa ini Kiai? Yang di sini ini SMP. SMP. Ini usia SMP semua. Iya. Ini di Ponpes Al Husna berapa? Yang ketiga. Al Husna 3. Iya. Ini ada yang berkeluarga kakak adik di sini semuanya. Ada yang kakak adik ponakan sarombungan dari satu desa sampai ada 10-15 anak ada. Ada ya di sini. Iya, dan alhamdulillah di sini ini setiap ada anaknya mondok di Al Husna, orang tuanya sekalian jadi santri Al Husna. Wah, luar biasa. Bagaimana caranya? 1, tadi Mbak Dinda mengatakan, wah ini kemarin via online, sekarang alhamdulillah bertemu langsung. Sebenarnya saat ini sudah zamannya teknologi kayak gini, tidak boleh ada orang punya alasan tidak bisa nyambung silaturahim, tidak boleh. Lewat media massa, lewat Facebook, lewat WA dan lain sebagainya bisa nyambung. Bahkan kadang belum pernah ketemu di dunia nyata, belum pernah bersua, tapi sudah deket. Kayak saudara di dunia maya, di dunia yang lain. Jadi jangan ada alasan. Jadi kita ada grup WA wali santri. Itu kita sering kasih nasihat. Dan sebulan sekali wali santri datang ke pondok untuk nengok anaknya. Wajib orang tua ini duduk mendengarkan saya ngopres. Ngopres atau apa namanya ya? Yang mereka namakan, kita namakan dengan taklim sambangan. Sehingga orang tua di rumah ini pun nyambung dengan amalan yang di pondok. Wahai bapak-bapak, kamu ini menaruh anaknya di pondok, suruh ngaji dan lain sebagainya, sementara di rumah amalannya jauh dari amalan agama. Bagaimana bisa? Harusnya di rumah nenek. Maka amalannya nyambung gitu. Dengan apa yang Kiai sampaikan, kayaknya tema kita lebih tepat bahwa Al-Qur'an berkah keluarga. Amin. Sepertinya itu ya kita angkat saat ini ya Kiai. Monggo Kiai, Al-Qur'an sehebat itu. Seperti apa sih Kiai? Di antara pertanyaan besok di kubur itu menanyakan tentang kitab loh Mbak Dinda. Oh gitu. Orang-orang ini, orang umat Islam ini, buku pedoman yang besok ditanyakan di kubur itu Al-Qur'an. Tapi saya ini prihatin, umat Islam ini yang menyempatkan diri dan punya waktu untuk baca Quran itu mungkin 2% ada atau tidak? Tidak begitu banyak. Iya, bukan hanya tidak begitu banyak, sedikit sekali. Ada sekalinya. Kalau ditanya sih ya punya Quran di rumah, bahkan lebih dari 1 atau 2 di lemari, tapi tak pernah tersentuh sama sekali. Banyak debunya. Buat ngendok debu.
Ya, kenapa bisa sampai seperti itu kondisinya, Kiai? Ada ayat Al-Qur'an, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia ini terkesima melihat gemebyare kehidupan dunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sehingga lupa akan akhirat. Jadi memang dunia niki kan darul imtihan, tempatnya Allah memberi ujian. Jadi akhirnya Allah fungsikan mata untuk melihat, Allah fungsikan telinga untuk mendengar, Allah fungsikan otak untuk memikir. Tapi ini orang-orang ini terkesima dengan titik koordinat pandangan-pandangan mata, melihat keduniaan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya Allah memberi semuanya ini untuk bersyukur dan untuk melihat kebesaran Allah. Melihat gunung yang terlihat adalah bagaimana kebesaran Allah menciptakan gunung. Melihat apa saja, orang beriman akan kembali kepada Allah. Lah sekarang ini tidak seperti itu, karena imannya ini tidak dijaga, imannya tidak ditingkatkan, terabaikan, sehingga pandangan mata ini membuat kesan akhirnya jatuh ke dalam hati. Kalau jatuh dalam hati, anggota tubuh ini menggerakkan apa yang diperintahkan hati. Sementara hati ini tadi adalah tetesan dari apa yang dipandang mata, apa yang didengar. Hari-hari yang didengar adalah duit. Sampai baru lahir ini loh, kok tahu ya umur 2 tahun 3 tahun ini duit kok tahu ini. Masya Allah, magnetnya duit sedemikian. Sehingga waktu untuk Al-Quran habis, hilang, tidak kebagian. Jadi harus mengikrarkan, mewakafkan, menyisihkan waktu untuk Al-Quran. Ini perlu selalu nasihat. Jadi walaupun HP ini bagaimana dibuat untuk membuka nasihat-nasihat seperti saat ini. Sehingga nanti setelah kita dengar nasihat, hati kita sehat, nanti baca Al-Quran sempat. Mungkin harus dibuat komitmen dalam keluarga, bahwa dalam keluarga ini maghrib sampai isya jangan ada aktivitas apapun. Lah biasanya maem kita dalam keluarga antara maghrib isya, ya udah maem itu berapa menit toh, pokoknya kesepakatan bar maghrib sampai isya ini maem dan baca Quran. Udah, Allah itu ndak nuntut berat-berat, enggak. Seperti itu istiqomah tiap hari, sudah memberkahi rumah itu. Kiai. Tadi sempat Kiai sampaikan juga, sekarang ini sudah sedikit sekali yang mengingat Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran. Tapi kenyataannya di belakang kita ini banyak sekali, Kiai. Berarti masih banyak yang sadar gitu. Ini itu sampel 0, berapa persen. Gitu. Jadi walaupun Al-Husna ini memang untuk datang ke Al-Husna untuk menghafal Al-Quran, dan santrinya sudah sekitar 1000, itu pun kalau dibuat sampel dan dibuat prosentase dari anak yang ada masih 0, dari jumlah yang ada di Jepara, jumlah penduduk ini ya. Apalagi padahal ini bukan hanya dari Jepara. Tidak hanya dari Jepara. Luar kota, luar kabupaten, luar provinsi, bahkan luar pulau. Sampai mana-mana itu yang terjauh, Kiai? Terjauh ada dari Jambi. Pekanbaru ada. Berarti ini tidak Jepara ya, tidak milik Jepara saja. Kendari, Sulawesi ada juga Tenggara, yang dari Kendari. Ada, Papua ada, Nusa Tenggara ada, sampai sini. Itu menunjukkan bahwa di antara sekian anak di Kendari, yang di sini baru berapa? Dan mungkin Jepara malah masih kalah dengan Demak. Di sini ini yang Kendal di antara yang kabupaten-kabupaten yang banyak di antara Jepara sendiri, Demak, Kendal dan Tegal. Ini di antara yang dominasi. Kalau Jakarta itu Jabodetabek juga lumayan banyak. Sehingga kita kalau perpulangan sering ada dicharterkan bis, bukan orang tua menjemput ke sini. Jadi ini masih kecil sekali. Seperti halnya gini, orang dakwah itu Allah tidak melihat hasil. Maksudnya Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat ini jerih payahnya. Kalau Allah melihat hasil, berarti Nabi Sulaiman lebih berhasil daripada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ini tidak dapat pengikut sama sekali. Bahkan yang 80-an orang yang ikut naik kapalnya Nabi Nuh, ini umat yang sudah beriman sebelum Nabi Nuh. Illa man qad amana. Jadi orang yang sudah beriman sebelum dakwahnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Sulaiman, pandangan manusia Nabi Sulaiman ini Masya Allah sudah
kaya raya, dakwahnya berhasil, bukan hanya di kalangan manusia, kalangan jin, sampai kalangan hewan, sampai angin ini tunduk kepada Nabi Sulaiman. Angin ini bisa dikondisikan oleh Nabi Sulaiman, bisa datang, bisa pergi. Jadi dulu Nabi Sulaiman ini kalau kemana-mana ini naik numpak angin, iya, kemana-mana. Yang Nabi Sulaiman kayaknya ini orang sukses, ya memang sukses lah, tapi kayaknya itu kalah dengan Nabi Nuh. Padahal derajat di sisi Allah masih mulia Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sudah Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Nabi Sulaiman tidak Ulul Azmi. Mbak Dinda pengen yang seperti Nabi Nuh atau Nabi Sulaiman? Dikasih yang aman aja, nggak apa-apa Kiai. Kalau milih pas ada malaikat mengamini, Sulaiman kan kaya. Oh, pinter ini. Kalau Nabi Nuh penuh perjuangan Kiai. Nggak kuat ya. Takut nggak kuat Kiai. Kayak Nabi Sulaiman nggak apa-apa, sukses gitu. Sukses di dunia dan di akhirat. Kadang Amin. di dunia pada nggak mampu untuk jadi orang pelarat. Iya Kiai. Al-Quran itu begitu kuat tadi yang seperti Kiai sampaikan, sampai bisa membawa 10 keluarga untuk masuk surga. Betapa hebatnya begitu kalau kita menjadi orang yang benar-benar mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran ya Kiai. Tapi kebanyakan di lingkungan sekitar, kejadian di lapangan saat ini Kiai, ada kebanyakan orang-orang yang hafal Al-Quran itu malah seperti merasa terkucil gitu. Karena apa? Karena nggak bisa bekerja lain, harus fokus ke Al-Quran tersebut, sehingga pekerjaannya ya memang mengamalkan Al-Quran. Di situ tidak begitu banyak menghasilkan uang, kata mereka ya, yang itu loh. Kita kalau ngelihat di lapangan kejadian-kejadian. Nah, seperti ini loh Kiai, harusnya bagaimana yang tepat gitu? Sebenarnya memang soal rezeki sudah ditakdir oleh Allah. Cuma kondisi hati ini yang kita perlu untuk memanage sebaik mungkin. Kemudian lembaga pendidikan ini juga membentuk karakter yang tahammul itu tahan uji dan membekali keimanan dan mental yang kuat. Kayak gini. Kadang ada yang orang hafal Quran itu salah niat Mbak Dinda. Nanti membayangkan ada orang hafal Quran itu enak ya diundang ngaji hataman mulai untuk sanu gini gitu. Akhirnya malah dia jadi ahli Quran yang tamak. Karena pembekalan hati kurang. Jadi malah Quran ini dibuat dia untuk ladang atau kesempatan mencari rezeki. Padahal ini bahaya, wala tasyaru bi ayati tsamanan. Enggak boleh seperti itu Enggak boleh. Oke, diundang orang ngaji hataman dan lain sebagainya, niatnya untuk supaya hafalan kita terjaga. Soal sangu dan lain sebagainya, rezeki dan sebagainya sudah ketetapan dari Allah. Yang perlu ditancapkan termasuk pada santri-santri. Ditancapkan sekuat mungkin adalah satu, rezeki tidak akan salah pintu. Kamu jadi apapun. Orang miskin itu tidak kemudian mendatangi orang hafal Quran saja, bukan. Banyak sekali orang-orang miskin, sudah miskin tidak hafal Quran. Oh iya. Gitu kan? Sudah dia. Berarti bukan salah Al-Qur'annya, tapi memang rezeki tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Jadi jangan kemudian aku ngapal Quran miskin. Selain hafal Quran kan banyak sekali. Dia sudah beruntung. Miskin tidak apa-apa, dia sudah kaya dengan Al-Quran. Hafal Al-Quran aja masih miskin, apalagi nggak hafal kan gitu. Dia hanya miskin sebentar di dunia. Iya. Kalau sudah miskin sungguhan di dunia, tidak hafal Quran, tidak punya apa-apa, bagaimana besok di akhirat? Betul, satu, Kiai. gitu. Ya, Nomor betul. 2, menancapkan sekuat-kuatnya di hati para penghafal Quran, bagaimana ketika Allah, ini ada kata-kata yang indah, man utiyal Quran, barang siapa sudah diberi Allah Al-Quran, summa ra'a anna ghairahu utiya khairu ma utiya, kemudian melihat orang lain ini merasa itu kok diberi Allah lebih dari saya, itu kok seumur saya dia kaya raya, aku enggak. Padahal dia diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faqatistasghara ma'azzamallah. Maka orang yang diberi Al-Quran oleh Allah, sementara dia masih merry, masih cemburu dengan temannya atau orang yang diberi keduniaan, iri, maka faqatistasghara ma'azzamallah. Dia telah
merendahkan, mengecilkan apa yang diagungkan oleh Allah. Betul, jadi orang yang diberi Al-Quran oleh Allah harus merasa bangga, merasa bersyukur, tidak lagi iri dengan orang-orang yang sudah naik mobil dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran ini mulianya tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kuncinya adalah ikhlas dan tulus. Iya, besok di surga itu bangunan tertinggi milik ahli Al-Quran, milik tertinggi. Ada ayat, hadis bukan ayat. Yuqalu li ahli Al-Quran, disampaikan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah. Jadi besok ini di akhirat masih ada kesempatan baca Quran. Bacalah dan naiklah. Jadi setiap satu ayat ini surganya naik satu tingkat. Luar biasa. Satu ayat lagi naik satu tingkat. Ya Allah. Ayat Al-Quran 6.666. Orang-orang ahli Al-Quran besok surganya tingkatnya berapa Mbak Dinda? 6.666. Yang di Dubai atau mana itu? Paling Gedung tertinggi itu. Mana itu? Nah, itu berapa? 300 tingkat atau berapa? Saya hafal loh Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kan satu ayat sudah. Iya. Besok 3 tingkat itu. Kulhu itu besok 3 tingkat. Ya. Apalagi nanti tak totalkan coba. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu Nah, 7 satu ayat. lagi. Ya. 7 ayat. Kuliah 7 ayat. Nanti sampai di rumah ditotal Mbak ya. Yang sudah hafal berapa? Oh, besok surgaku sekian tingkatnya. Luar gitu. biasa. Itu saya sudah terima kasih loh ya. Jadi satu ayat besok jadi satu tingkat bangunannya, gedungnya di surga. Masya Allah. Jadi anak-anak ini dari kecil sudah belajar, terus kemudian masih ada waktu untuk belajar yang lain, sehingga dia mungkin jadi bos besar, dia jadi pejabat yang besar karena posisinya belajar sampai tinggi, tapi tetap dasarnya agama. Lah, kebanyakan yang kayak tadi, kayak tadi itu, kadang dia sekolah formal, sekolah, kemudian menghafal Quran, masa yang lama, waktunya habis, tidak ada kesempatan untuk belajar agama. Akhirnya dia belajar Quran tok. Sehingga dia sampai di rumah bisanya hanya baca Quran, tidak tahu artinya. Ini yang kami khawatirkan. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak maupun kepada wali santri, pesan Mbah Maimun Jubair almarhum al-maghfurillah, daripada hafal Quran tidak tahu isinya, mendingan tahu isinya, pandai kitab, pandai agama, tidak hafal Quran. Seandainya saja ada orang membaca ayat wa aqimis sholah, membacanya ini sunnah, tapi melaksanakan sholatnya ini adalah wajib. Jadi mengetahui isi Al-Quran lebih penting daripada hanya membaca lafalnya. Nah, saya akan menyiapkan anak-anak ini dua-duanya, hafal Quran dan pandai kitab. Dan masih ada kesempatan, bahkan kemarin saya kan safar sampai Eropa, sampai mana saja. Ini buat link untuk pendidikan. Nanti pasca SMA-nya Al-Husna, di Eropa sudah ada yang menerima, di Amerika sudah ada yang siap menerima, di Australia sudah ada yang siap menerima. Masya Allah. Ini nanti akan jadi orang-orang besar yang ahli agama, yang hafal Al-Quran. Betapa bahagianya orang tuanya yang saat ini para putra-putrinya sedang berngaji ngaji, menghafalkan Al-Quran ini, dan semoga kedepannya mereka ini menjadi anak yang soleh, bisa mengangkat derajat orang tua, dan bisa membantu untuk masuk surga para keluarganya. Ini yang selain itulah ya Mbak Dinda ya. Ini closingnya mungkin ya. Ini lebih dari itu semua Mbak Dinda. Kita didik di Al-Husna ini mulai dari yang terkecil untuk menjadi anak yang amanah. Ada slogan di Al-Husna gini, ndak ora wani tirakat, ora kuat derajat. Ora wani tirakat, ora kuat derajat. Jadi orang yang kuat mikul derajat itu dulunya yang kendel tirakat. Jadi rawani tirakat, ra kuat derajat. Tirakatnya santri nomor 1 taat kepada gurunya, taat kepada kiainya, taat. Nomor 2 sregep, dan seterusnya. Ini kita bekali anak-anak untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Hari ini Mbak Dinda, saya sudah mencontohi, tidak terkesan dengan posisi apapun, tidak tergiur dengan suap suara berapapun. Pernah ada loh calon ini jangan diucapkan, ini bupati atau gubernur atau apa. Ada pernah calon itu periode sebelumnya dia sudah menjabat dan sudah pernah hadir di Al-Husna.
pernah hadir di Al-Husna. Kemudian dia mencalon lagi periode berikutnya, mau datang ke Al-Husna. Iming-imingannya berapa? 50 juta. Wow. Jadi waktu itu bisikannya ini ngasih 50 juta. Dan memang betul ketika itu silaturahim ke salah satu pesantren, ya pokoknya pokoknya pesantren, dan betul meninggal juga di situ 50 juta. Alhamdulillah Allah beri kekuatan saya untuk tidak menerima walaupun 50 juta. Karena saya khawatir ar-rashi wal murtashi finnar, ini suap, ini yang memberi yang menerima sama-sama berdosa. Walaupun ini untuk pesantren, saya khawatir ini nanti jadi mengotori pesantren, malah menjadi penghalang untuk keberkahan santri. Iya. Jadi ini hatinya disandarkan kepada Allah bahwa jadi DPR, jadi bupati, jadi gubernur, apa saja ini adalah amanah yang sudah dipastikan, ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Kalau nanti saya dapat amanah itu, maka ya saya jalankan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, berarti Allah enggak menghendaki saya untuk menjalankan amanah ini. Maka hati yang seperti itu, orang yang tidak merebut jabatan, nanti dia jadi memegang dan memikul jabatan itu, Allah akan memberi nusrah dan pertolongan. Ini keterangan mafhum hadis. Iya Kiai. Gitu. Amin. Jadi semoga ini 20 tahun yang akan datang, pemimpin-pemimpin ini alumni Al-Husna insyaallah. Amin. Nanti luar biasa. Amanah, enggak tergiur dengan uang dan lain sebagainya. Sudah tak latih untuk siap melarat insyaallah. Baik Kiai. Saya dulu kan juga siap melarat tadi. Iya. Ternyata kok Allah kirim semuanya ini. Justru yang siap melarat itulah yang dikirim ya. Alhamdulillah. Baik Kiai, semoga semuanya berkah dan para santri ini kelak menjadi anak yang luar biasa, bisa membawa agama Islam menjadi lebih baik. Pemirsa juga mohon doanya untuk santri-santri semuanya ini. Dan monggo kita bersolawat untuk Al-Quran berkah keluarga. Iya. Tadi kan itu Mbak, satu hafal Quran memberi syafaat 10 keluarga. Iya, monggo. Apal Quran wong siji wae nyafaati 10 dulure, mula ayo rame-rame perintah ngaji anak putune. Apal Quran wong siji wae nyafaati 10 dulure, mula ayo rame-rame perintah ngaji anak putune, perintah ngaji anak putune. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suaraku semestinya apik, Mbak. Nggih, Pak. Nggih, Kiai. Matur nuwun nggih, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.